Salam Shalom untuk para pendengar setia YouTube Serambi Religius. Kini saya hadir menyapa ibu bapak saudari-saudara sekalian untuk merenungkan perkembangan kehidupan dalam dunia konkret dewasa ini. Kali ini saya mengajak umat beriman dan siapa saja yang menjadi pendengar setia YouTube melihat bagaimana sambutan kepada Bapak Listio Sigit Prabowo, calon tunggal Kapolri Republik Indonesia yang beragama Kristiani. Judul yang saya sampaikan adalah Bapak Listio Sigit ditolak oleh beberapa kalangan. Kalau memang demikian, apakah harus menyerah? Ingat, Yesus Kristus juga ditolak oleh banyak kalangan. Namun, karena ketegaran, pengakuan secara benar dan tegas, jujur dan berwibawa, akhlak yang sungguh sangat mulia, maka kemenangan selalu ada di pihak Tuhan Yesus. Semoga Bapak Listio Sigit Prabowo yang ditolak oleh beberapa kalangan betul-betul menyadari bahwa pekerjaan mereka hanyalah demi memikirkan kepentingan pribadi. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus terkenal tokoh yang sangat populer di kalangan orang-orang yang pada zaman itu sedemikian rupa sehingga para pemimpin bahkan takut untuk mengambil tindakan apapun terhadapnya. Meskipun demikian, saudara-saudariku yang terkasih, mereka juga mampu memikirkan bagaimana jalan untuk menangkap Tuhan Yesus. Maka di satu pihak banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, namun di lain pihak dia juga ditolak oleh beberapa kalangan. Adapun kalangan yang menolak Yesus Kristus sebagai Sang Mesias adalah para pemimpin Yahudi. Mereka adalah kaum Farisi dan para pemimpin Saduki. Dan diantaranya juga orang-orang Nazaret sekampung halaman dengan beliau. Maka mereka mencari berbagai jalan untuk menangkap dan membunuhnya. Tetapi mereka takut kepada orang banyak yang menganggap dia sebagai nabi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mereka mau melakukan suatu kompromi untuk mencekal kepopuleran Tuhan Yesus itu. Bahkan mereka juga sangat takut karena Yesus Kristus sangat dikenal oleh bangsa Israel pada masa pelayanannya. Pelayanannya sungguh diterima dan selalu menjadi perhatian oleh banyak orang. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, di tengah popularitas Tuhan Yesus yang begitu mengglobal, masih saja muncul beberapa kalangan yang menolak dan tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, kita melihat sikap orang Farisi dan orang Saduki. Mereka menuduh Yesus bahwa dia telah melanggar hukum karena ia mengadakan penyembuhan secara mujizat pada hari Sabat. Lihat Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sementara itu, saudara-saudariku yang terkasih, mereka melihat
bahwa sesungguhnya mujizat itu terjadi dan masih menuduh bahwa kuasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang itu adalah kuasa Beelzebul. Dan Beelzebul adalah kepala setan. Nah, Yesus sih bagaimana mungkin? Bagaimana seorang yang menggunakan kuasa penyelamat dituduh menggunakan kuasa Beelzebul, kepala setan, untuk mengusir setan? Adalah sangat aneh. Nah, dengan demikian ketaatan kehilangan kuasa dan kedudukan, bahkan para pemimpin Yahudi telah menetapkan suatu aturan yang sangat bertentangan dengan realitas. Mereka menantang. Mereka mengatakan bahwa jikalau ada orang yang mengakui dan menerima Yesus sebagai Mesias, maka mereka adalah orang Kristen dan mereka harus dikeluarkan dari sinagoga. Lihat Injil Yohanes bab 9 ayat 22. Orang-orang itu telah dijauhkan dan dicemoohkan sebagai orang yang dikucilkan oleh masyarakat. Sebagai seorang pemimpin yang benar, yang membawa kuasa keilahian Allah Bapa, dituding macam-macam hal. Mereka menolak Tuhan Yesus yang tampil secara prima dengan kejujuran, akhlak mulia, dan berwibawa. Nah, yang berikut golongan orang sekampung halaman, orang sekampung Nazaret. Kita masih ingat dalam bacaan Injil dijelaskan dengan persis bahwa ketika Yesus masuk kota Nazaret, dia masuk ke dalam rumah ibadah. Dia membaca sebuah kitab Yesaya. Setelah dia membaca itu, lalu dia mewartakan kuasa Allah Bapa dan dia menyembuhkan banyak orang. Nah, orang-orang sekampung halamannya bertanya-tanya, siapakah dia itu? Lalu mereka sudah mulai merunut asal-usulnya, kampung halamannya. Mereka bertanya, apakah dia ini bukan anak Yusuf, seorang tukang kayu? Mereka kecewa karena dia adalah seorang anak Yusuf. Kok bisa berani mengatakan Allah Bapa? Dia bisa berani menyembuhkan banyak orang. Nah, mereka sudah mulai mencari jalan untuk menangkap Tuhan Yesus itu. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kesatuan dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa, upaya mereka ini ditolak. Dan Yesus Kristus hanyalah mundur dari kerumunan orang sekampung halamannya itu. Dan dia kembali ke kampung tempat dia berkarya dengan penuh sukacita. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, berhadapan dengan semuanya ini, apa sikap Yesus? Yesus tidak pernah memarahi, tetapi Yesus di satu pihak memberikan klarifikasi bahwa sesungguhnya saya hadir membawa kuasa Allah Bapa dan saya tampil sebagai pemimpin yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka kalau salah, saya katakan salah. Kalau benar, saya katakan benar. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selain daripada itu, kuasa setan. Saudara-saudariku yang terkasih, apapun alasan mengapa seseorang menolak Yesus Kristus, penolakan mereka memiliki konsekuensi yang kekal. Maka di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain dari nama Yesus yang kita lihat dalam bacaan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12, maka mereka yang menolak Yesus karena alasan apapun akan menghadapi kekekalan dalam kegelapan yang paling gelap di neraka, di mana akan ada ratap dan kertakan gigi. Injil Matius bab 25 ayat 30. Ibu bapak, saudara-saudara umat beriman yang terkasih, oleh karena itu kepada ibu bapak sekalian, terimalah Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dia adalah Mesias. Nah, dalam kenyataan realitas kita, penolakan terhadap seorang tokoh
yang sangat terkenal dengan memiliki nilai-nilai kelebihan yang oleh pimpinan tertinggi mengatakan orang ini harus diorbitkan, tetapi masih muncul lagi pro dan kontra. Nah, kita kembali kepada persoalan dasar, yaitu Bapak Listio Sigit Prabowo yang adalah calon Kapolri. Dia adalah pengikut Kristus, tetapi masih ada muncul pro dan kontra. Wakil Ketua MUI dengan tegas mengatakan Bapak Presiden Jokowi harus memilih seorang calon Kapolri diterima oleh banyak orang. Pernyataan ini mendatangkan celaka. Banyak kalangan menolak. Bahkan Bapak Gus Miftah, seorang pengasuh pondok pesantren Ora Aji di Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dia mengatakan Polri itu adalah lembaga yang uruskan Tipmas, bukan lembaga dakwah. Nah, maka suatu pukulan yang telak buat kita semua. Kembali lagi kepada persoalan, menurut pakar intelijen Bapak Ridwan Habib, dia mengatakan bahwa ada 3 kelompok yang menolak Bapak Listio Sigit Prabowo, seorang Komjen Komisaris Jenderal. Menurutnya bahwa 1, mereka yang cemas dengan rekam jejak bersih Komjen Bapak Listio Sigit. Persis seperti Tuhan Yesus. Dia orang yang bersih. Dan namun penampilannya menjadi ancaman bagi orang Farisi dan orang Saduki. Mereka melihat bahwa bahaya kalau tampil seorang pemimpin yang bersih, kita yang kotor mau dikemanakan? Ya masa sampah dong. Yang kedua, kelompok intoleran yang memainkan narasi SARA. Di Indonesia, hal ini menjadi hal yang biasa. Hal sedikit-sedikit mainkan unsur SARA. Seolah-olah SARA ini menjadi pemicu atas segala konflik yang terjadi. Nah, Bapak Komjen Listio Sigit sangat terkenal dan tegas dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah kelompok terorisme yang selama ini berfatwa bahwa polisi halal dibunuh. Nah, ini mereka merasakan suatu ancaman. Tampil seorang pemimpin yang cerdas, berwibawa, jujur, menangani mega proyek, kasus skandal yang besar ditengarai dan diselesaikan dengan aman dan damai, sungguh luar biasa. Ancaman bagi mereka. Nah, bagaimana dengan kita semua? Kita berdoa, semoga dalam waktu dekat beliau akan mengikuti proper test, fit and test proper di lembaga Senayan di hadapan anggota DPR, tidak mengalami kesulitan. Kita berdoa semoga Bapak Komjen Listio Sigit ini betul-betul menjadi orang ketiga Kapolri yang beragama Kristiani. Nah, pertanyaannya adalah, dengan demikian, entah mau negara yang mayoritas dengan beragama yang non-Kristiani, kok bisa pemimpin seorang agama Kristiani? Nah, dalam catatan sejarah dikatakan sudah ada 2 Kapolri sebelumnya yang berasal dari agama Kristiani. Yang pertama, Bapak Sucipto Danukusumo pada tahun 1921 sampai dengan tahun 2000. Nah, beliau ini, mohon maaf, maksud saya beliau lahir tahun 1921 dan meninggal di tahun 2000. Beliau menjadi Kapolri sejak tahun 1964 hingga tahun 1965. Yang kedua, Bapak Widodo Budidarmo, lahir tahun 1927, meninggal tahun 2017. Dan beliau ini menjadi Kapolri sejak tahun 1974 hingga 1978. Kita berdoa semoga ada Kapolri pengikut Kristus yang baru betul-betul tampil sebagai kemenangan jaya, seperti membawa nama Kristus dalam seluruh pekerjaannya sehingga nama Allah dimuliakan, kebenaran dan kejujuran ditegakkan, masyarakat mengalami keamanan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan teristimewa
bagi Bapak Komjen Listio Sigit Prabowo. Amin.